Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan Pak Kiai, masih ada pertanyaan dari Pak Zainuddin di Brebes. Kita bacakan. Pak Kiai, apa hukumnya melakukan aborsi? Apakah mutlak tidak boleh atau masih diperbolehkan namun ada syarat-syarat tertentu? Iya, Silahkan. pasti ada syarat-syarat tertentu. Kata ulama, itu dilakukan pada usia janin yang belum berbentuk sempurna menjadi manusia. Yang pertama. Yang kedua, ada alasan medis. Ya. Dan ini harus ditanya bukan sama kiai nih, Ya, betul. harus tanyanya sama dokter. Atau ada alasan psikologis. Ini ada, saya mohon maaf ya, ini contohnya nggak enak ya. Ada orang diperkosa secara kejam, kemudian dia hamil. Dia dari awal mengatakan kalau bayi ini lahir saya nggak tahu harus seperti apa. Saya akan membayangkan dan teringat betul menjadi trauma yang panjang. Kemudian dia dihadapkan kepada dokter jiwa. Dia dihadapkan kepada psikolog. Maka kemudian di usia kehamilannya yang masih belum berbentuk janin, kemudian dia katakan, semua ahli bilang, demi kemaslahatan dan kebaikan kejiwaan ibu. Kan kita nggak bisa ukurannya, bukan saya loh Mbak. Mila ukurannya adalah psikolog, orang-orang ahli itu. Mengatakan sebaiknya ini digugurkan. Itu ada ulama yang membolehkan, fatwanya ada, dan ini yang disebut fatwa. Ini bukan hukum ya, membela beda fatwa. Ya. Kalau hukum itu nggak boleh berubah. Iya, hukum itu... Babi itu hukumnya haram. Tapi fatwa bisa saja memfatwakan babi itu halal. Pada apa? Dalam konteks tertentu. Gitu. Jadi kalau bertanya kepada hukum aborsi, kalau aborsi itu misalnya kehamilan yang tidak dikehendaki karena faktor saya malu udah 40 masa hamil lagi, nggak boleh. Ya kan? Atau kemudian nanti gimana ya didiknya, nggak boleh itu. Ya kan? Karena itu yang terjadi pada masa jahiliyah kan. Ketakutan kepada aspek materialistis. Yang kita tidak pernah tahu rezeki itu kan. Nah, tetapi kalau ada alasan kesehatan, ini membahayakan ibunya. Kalau nanti janin ini berkembang, ibunya ada variabelnya kan. A, B, C, D. Maka kita sebetulnya itu tidak sedang membunuh janin dan tidak sedang menyelamatkan ibunya. Tapi mengambil tindakan yang terbaik untuk menyelamatkan kedua nyawa orang ini. Kalau di dalam perjalanannya nanti ada yang dikorbankan, maka itu berdasarkan ahli, bukan putusan guru. Oke. Kalau misalnya case-nya Pak Kiai yang mungkin ada zina yang kemudian terjadi ya, artinya di luar pernikahan, kemudian terjadi kehamilan, dan biasanya karena malu, akhirnya diaborsi ya itu. Kalau itu tidak ada ulama yang berfatwa boleh. Jadi kalau karena zina, yang ada difatwakan itu kalau karena pemerkosaan dan ada beban kejiwaan yang berkepanjangan, dan itu diputuskan oleh ahlinya, bukan oleh sepihak dia. Jadi prosesnya juga panjang untuk bisa sampai di situ ya. Tidak kemudian mendiagnosis diri sendiri ya. Enggak. Harus dengan assessment yang terukur ya. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Zainuddin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Amira Zahra di Kabupaten Tangerang. Pak Kiai, apakah dalam Islam diatur mengenai gratifikasi atau suap? Adakah ketentuan dalam memberikan hadiah bagi seseorang? Kadang-kadang bingung, ini niatnya sih hadiah. Tapi mungkin, wah ini agak-agak tendensius juga secara umum, gratifikasi itu kan untuk mempengaruhi. Ya, selama itu ada faktor akan berpengaruh, maka hukumnya haram. Gitu. Itu sederhana aja Bapak. Nah, tetapi kalau kita tidak melakukan pengaruh apapun, bahkan untuk mengambil hak kita, gitu ya. Misalnya ya, ini ada kasus kan, misalnya ada orang barangnya hilang, sudah ditemukan oleh misalnya pejabat tertentu. Tetapi untuk menebus barang itu keluar dari sini, itu ada banyak yang harus dilakukan. Gitu. Nah, ini kan kita sedang tidak menyuap untuk mendapatkan manfaat. Tetapi kita sedang ingin mengambil hak kita. Nah, itu tidak kemudian diartikan sebagai suap menyuap selama tidak ada jalan lain. Tapi kalau ada jalan lain, lapor sama atasannya, atau dalam konteks negara ke ombudsman misalnya, ya itu lakukan dulu. Jangan langsung pakai suapan itu gitu. Jadi itu pengaruh kepada hukum sebetulnya. Jadi misalnya untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bahasanya uang pelicin gitu ya. Iya, dan merugikan orang lain kayak jabatan dalam pemerintahan misalnya, itu nggak boleh nggak boleh gitu. Kepada atasan misalnya, supaya misalnya Mila banyak siaran ya, maka kemudian ngasih saya nasi kotak aja karena saya misalnya orang yang pegang kayak begitu. Itu kan juga tidak boleh. Karena kenapa? Karena ada orang lain yang punya hak sama dengan Mila kan. Dia dirugikan karena Mila melakukan yang namanya sogok menyogok. Tapi kalau itu sudah jadi culture gimana Pak Kiai? Misalnya untuk jadi
let's say untuk menjadi sesuatu, ingin jadi pejabat atau yang lain sebagainya, dan semua orang tuh melakukan hal yang sama. Hukumnya nggak boleh. Oh, tetap nggak boleh ya? Fatwanya beda. Oke, fatwanya beda. Nanti dibahas. Itu tadi, hukumnya secara prinsip nggak ada yang seperti itu. Tapi fatwanya bisa jadi berbeda melihat kemaslahatan yang mungkin diwujudkan. Nah, baik. Sayang sekali Pak Kiai, waktunya terbatas, padahal masih banyak ya sebenarnya yang mungkin ingin ditanyakan, tapi alhamdulillah ini sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi Anda pemirsa yang sudah bertanya. Sekali lagi terima kasih ilmunya Pak Kiai. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah hari ini bisa menambah ilmu kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.